Ini untuk masuk ke dalam manajemennya ini sistem rekrutmen atau harus melewati akademi Splendid dulu? Ada dua sih. Sebenarnya Splendid Asia itu mulai dari ya tiba-tiba kita undangin as headliner Avicii. Avicii loh. Tiba-tiba ya ternyata 1 bulan sebelumnya kita dengar Halo guys, welcome to Doms DJ Channel. Ketemu lagi sama gue Mandela. Ada gue Yudi. Dan hari ini kita kedatangan Steve, owner dari Splendid Asia. Ini owner, founder, semua Splendid berarti ya kok ya? semua Splendid ya, tapi ya aku masih ada satu business partner, dia juga co-founder yaitu Moskilov. Ya, kita juga pernah podcast sama Moskilov, kalian bisa tonton videonya yang ini nih. Nah, jadi kenapa sih hari ini kita ada Steve nih dari Splendid, jauh-jauh datang ke sini. Kira-kira kita bahas apa nih Kak, serunya nih Kak ya? Jadi kita akan ngebahas nih gimana Splendid Asia itu grow. Sekarang tuh kayak di mana-mana itu ya Splendid, talentnya Splendid. Wah, itu luar biasa sih. Dan nggak cuma Asia sebenarnya ya, kalau kita lihat dari rangkaian event manajemennya itu internasional sebenarnya ya. Kemarin sempat main di Thailand juga ya, yang acara siram-siraman itu ya? Iya, di Songkran Festival. Wah, itu luar biasa sih. Dan Amsterdam, Australia. Ya, kita sudah main hampir seluruh Asia, sama Australia, sama ya Eropa. Hampir dari 2018 sampai sekarang, tiap tahun kita main di ADE, Amsterdam. Kita kupas tuntas ya. Pokoknya ADE ini menarik juga nih ADE ini, karena kalau kalian tahu mungkin ADE itu kan ada festivalnya dan ada satu hal yang nanti kita bakal obrolin betapa pentingnya kalian wajib datang sebenarnya ke ADE. Tapi sebelum gue lanjutin, gue kasih dulu buat kalian yang bingung mau download lagu DJ, kalian bisa ke www.kupingdj.com karena di sana lengkap banget, ada lagu-lagu DJ, ada DJ set yang lengkap dari hotkey, urutan lagu, looping. Jadi kalian bener-bener tinggal mainin aja. Dan itu juga support record boxer atau DJ virtual DJ. Jadi kalau masih bingung 2024 bang, gue mau download lagu di mana, masih ya tinggal buka aja di situ. Oke, sekarang kita balik lagi nih ke Steve. Mungkin kita bahas ini dulu kali kayak perjalanannya awalnya lahir nih Splendid gimana sih? Sorry kok. Jadi Splendid itu kan ada akademi, ada DJ school. Yes. Ini jadi satu ya. Terus ada manajemen, ada IO juga. Ada IO Boleh juga. diceritain kali mana yang pertama kali terbit? Pertama kali sebenarnya Splendid Asia itu mulai di Belanda sih, karena kita bangun Splendid itu di Belanda untuk IO gitu. Dulu kita mulai dari di Belanda happening itu ya UKG sama Two Step Garage ya. Aku pikir ya udah kita coba aja bikin satu event. Ternyata potong. Tahun berapa itu? Wah, itu 2001. 2001. Itu gua masih TK kayaknya, Pak SD ya. 2001 kita mulai ya bikin event gimmick aja. Terus kita berempat patung-patungan, kita bikin event namanya itu Need to Speed di Belanda. Langsung ya sukses, sold out, 1.500 orang datang gitu. Jadi malah event pertamanya di Belanda nih, Di karena Belanda. dibentuk Splendid ini di Belanda berarti dong? Di Belanda. Gitu. Gitu. Gue juga baru tahu nih kalau Splendid itu ternyata emang lahirnya udah dari Belanda. Dari Belanda. BTW kalau memang mau tahu, Steve ini sendiri ya lahirnya memang dari Belanda ya. Oh iya, jadi Steve ini sebenarnya orang Belanda ya. Jadi harusnya manggil apa nih? Tapi bahasa Belanda bisa ya? Bisa. Berarti kuliah, sekolah dulu di sana? Kuliah, sekolah di sana, kerja di sana. Oh berarti ini gaya-gayanya dulu pas bikin event lagi sama temen-temen nongkrong nih kayaknya. Ya kayak itu ya, kita pikir ya, karena kita ada satu klub di Belanda itu namanya di Rotterdam Now, wow itu paling happening. Terus kita kesana, wah apa ini ya? Terus kita suka lagunya ya, aku pikir wah coba aja kan, kita tiap minggu clubbing ya why not? Kita bikin event ya sukses. gitu. Berarti berawal dari hobi ya, berawal dari hobi, kumpul-kumpul. Lingkungannya juga mendukung. Berarti. Gitu. Terus habis itu ya lanjut kita bikin banyak event di Belanda, Jerman, Belgia. Terus ternyata ya juga aku gabung sama festival-festival. Terus kita juga kerja bersama. Tapi ya later di Belanda ya IO-nya rada-rada susah kayak gitu. Terus makanya aku juga pikir, wah aku mau apa ya?
Terus aku pikir ya udah, gue libur ke Bali, terus ternyata aku cocok, dan aku pindah ke Bali. Oke, jadi ke Bali malah holiday nih sebenarnya. Iya, holiday ya. Ternyata jadi buka jalan baru. Buka lagi jalan baru. Terus karena aku juga di Belanda kerja bersama-sama banyak DJ agency internasional nama-nama besar. Terus waktunya aku pindah ke Bali itu 2009. Terus aku jadi MC / international DJ promoter gitu sampai 2012. Berarti gitu. sebelum masuk Splendidnya ke sini, Kostif jadi promotor dulu nih buat Promotor masuknya dulu. DJ internasional. Ke Indonesia. Ke Indonesia kayak gitu. Pas setelah aku dapat project gede festival di Belanda sama Jerman 2012 aku balik kayak gitu. Tapi ya ternyata festival ya oke lah sukses tapi feelingnya aku nggak terlalu dapat kan gitu. Karena aku juga bantu-bantu mereka, terus I'm not one of the founders kayak gitu. Terus ternyata ada teman saya bikin festival di Belanda itu namanya Dreamfields. Dreamfields. Terus ternyata tiba-tiba dia bilang mau bikin festival di Bali, terus dia kontakin aku dari Jerman. Kamu mau ikut nggak? Ya, mau ikut apa? Ya bikin festival Dreamfields di Bali. Saya, ya channelnya aku sudah masih ada kan, karena aku sudah tinggal di sana 3 tahun. Ya udah, kita ke sana. Terus langsung kita bikin Dreamfields 2015 sama 2016. Iya benar, Dreamfields tuh Salah satu ini juga ya founder dari Dreamfield nih berarti. Iya berarti salah satunya berarti dong ya? Ya one of Dia yang bawa lu dari luar ke Bali lebih tepatnya. Tapi memang susah sih ya pas lagi saat itu belum ada kayak apa? Lagi itu atau apa ya? lagi hype-nya tuh lagi DWP ya sih Pak, DWP ya. Benar ya? Paling ada DWP ya, Dan kedua ya. Awareness orang-orangnya tuh lagi dibangun tuh era-era itu kan IDM rave party ya kan. Benar. Nah kok kalau boleh tahu nih agak tarik mundur lagi sedikit. Tadi kan event pertamanya ini di Belanda kok. Ini basicnya dari yang mulai Splendid ini emang DJ atau kita bikin event as a EO kita bayar DJ? Ya kita always hire DJ sih, karena di Belanda kita nggak ada manajemen. Terus kita beneran di Belanda fokus untuk bikin event, dari club event, dari corporate event, sama dengan dari bikin festival kayak gitu. Oke, nah itu dulu sistemnya sebagai EO gimana tuh kok? Kayak kalau di Indonesia kan sekarang nih misalkan ya, ada EO yang oke, kita kerjasama sama venue, terus venue bayarin guest area, terus sisanya sharing profit. Kalau di Belanda sendiri gimana? Di Belanda ya lebih enak bikin EO di Indo sih atau di Asia, karena di Indo sama Asia kamu masih dapat sharing profit dari bar kan. Betul. Tapi di Belanda kamu nggak dapat, paling kamu dapat dari ticket sales. Oke, FTC lah ya. FTC doang gitu. Tapi ya di sini masih FTC kamu dapat minum, tapi di Belanda only jual tiket gitu. Terus makanya aku bilang ya sooner later karena DJ Belanda terkenal, makin harganya makin naik ya susah untuk tutupin kosnya. Iya benar pasti karena dapat dari tiket doang. Terus kalau yang bayar guest DJ-nya dan DJ supportingnya pure dari IO dari IO semua. Gitu. Berat ya? Berat banget. Jadi enak di Indonesia loh. Masih ada kemungkinan change untuk naik. Pas ke Bali Kostif seneng gitu ngeliat change-nya di Bali. Sama di sini ya masih dapat sponsor, masih dapat budget ya makanya tiba-tiba ya semua bikin banyak event, banyak IO ya competition itu ya beneran killing gitu. Orang Indonesia sih baik-baik sih. Baik-baik, bener. Makanya mantap di sini. Jadi lebih enak di Indo nih kok ya? Iya. Nah, setelah itu kan berjalan bikin IO-nya, akhirnya kepikiran jalan manajemen dulu atau bikin akademi dulu? Habis itu ya kita bikin dari karena aku bikin festival kan, dan festival itu 1 kali setahun. Terus teman saya bilang ya kenapa kamu nggak lanjutin Splendid di Indonesia. Terus makanya aku pikir ya bisa juga ya. Terus makanya aku pikir ya tapi aku bilang ya aku mau bikin di Indonesia tapi nggak fokus di Indonesia doang. Kita mau fokusin di seluruh Asia. Makanya Splendid become to Splendid Asia. Gitu.
Terus kita masih ingat ya paling first event kita bikin itu 2015 itu di X2 sama di Immigrant gitu. Oke, itu event pertamanya di Indonesia. Iya di Indonesia. Terus makinnya bikin sukses ya kita feeling almost semua A-club di Jakarta Selatan. Terus tiba-tiba ya aku hire DJ always kan. Terus aku juga pikir kan ya untuk dapat lebih untung ya mending aku create my own agency management gitu. So aku bahas dulu sama Moski, gimana kamu join sama saya atau enggak untuk build up manajemennya Splendid Asia. Terus dia belum ada manajemen juga, terus dia tertarik ya kita bangun Splendid Asia Management 2016 kayak gitu. Dan itu salah satu co-founder Moski Ya, Love. co-founder Moski Love. Terus pertama DJs di Splendid Asia first generation ya, itu ya Moski Love, Patrick Johnson, Nick Simon, sama Def Mark gitu. Itu yang pertama tuh ya, yang untuk yang ngegedein tuh ya. Itu Iya. berarti up-nya itu kira-kira tahun 2016-2017 tuh Splendid meroket tuh ya. Iya, mulai 2017 manajemen ya naik Jalan karena tuh ya. zaman tahun itu ya juga Moski juga naik kan. Oke, Dan betul. sama yang bule-bule DJ seperti kayak Nick Simon sama Patrick Johnson. Dipanggil ke Indonesia juga Ya. itu lagi happeningnya sih. Happening memang. mereka karena mereka sebelumnya resident juga di Sky Garden kan. Terus mereka juga naik juga. Terus tiba-tiba semua talent dari Splendid Management ya naik. Dan yang menariknya juga di 2016 Splendid itu jadi salah satu the best club IO ya. Iya, benar. Versi Paranoia ya Di berarti Paranoia. ya. Nah itu gimana tuh bisa dapetin itu? Ini kan achievement lah pasti. Iya kan? Saya juga kaget sih karena kita mulai event dari 2015 kan. Dan setiap kali kita bikin event ya Pecah sold terus ya. out, rame, exposure yang banyak. Terus ternyata tiba-tiba Paranoia keluar untuk Best EO, tiba-tiba ada namanya kita. Ada namanya. Splendid Asia. Terus habis itu ya untuk awarding aja. Aku bilang ada kepikiran ya kita menang kan. Tiba-tiba ya mereka announce ya Best EO of the Year 2016 ya Splendid Asia. Dan itu waktu yang cepat ya, karena masuk ke Indonesia 2015 tadi 2016 ya. 16 Dalam 1 tahun grow up, wah. Blow up tinggi. langsung. Jadi wajar aja kalau sekarang internasional guys. Sekarang internasional gitu. Nah dari sana berarti baru buka yang akademi itu. Baru kita buka akademinya itu 2017, 2019 kita buka baru akademi. Karena sebelumnya ya kita masih sibuk sama eventnya, dan kita juga masih sibuk sama manajemen, sama international bookings. Makanya ya kita belum ada kepikiran untuk mau buka akademi. Tapi sooner or later aku lihat loh, saya juga butuh regenerasi kan. Betul. So makanya kita pikir ya mending kita buka our own academy yang kita bisa cari talent dan belajar talent dari nol, dan talent yang bagus ya kita langsung sign sama manajemen kita kayak gitu. Nah, kan tadi lagi jalan tuh kan, terus tiba-tiba setahun dapat Paranoia tadi itu. Sampai sekarang ini apa yang jadi goals tertingginya dari Splendid? Goals tertingginya dari Yang Splendid. udah tercapai ya? Achievement yang tadi, salah satunya tadi kan itu, Paranoia. ya itu kan baru setahun tuh, ya kan? Pasti ada banyak lagi tuh. Ya pasti ya aku mau lihat dari talent-talent kita ya mereka juga dapat ya oke, seperti kayak the female DJs dari Splendid ya mereka sudah dapat awarding dari Jane Mac atau dari Jane Top, ya pasti ada dream dari Splendid, one of our talents ya bisa masuk ke DJ Mac Top 100 lah gitu. Tapi sekarang berarti berapa sih total talentnya? Untuk Indonesia doang kita ada 25 talent. 25 Ya, Indonesia. itu 20 DJ sama 5 MCs. Oke. Tapi dari after years, kayak tahun lalu kita sudah build up Splendid Australia. Oke. Itu totalnya ada 10 talent juga. Oke, 35. Sama kita ada di seluruh Asia, kita masih pegang
totalnya 15. Oke, banyak Dari ya. Asia kita sign Singapura, Malaysia, Taiwan, Thailand, dan dari Eropa itu Belanda sama Jerman. Kayak Ini gitu. jejaringnya banyak nih. Jaringan banyak. Banyak gitu. Jadi tiap negara ya berarti ya punya titik Hampir tiap negara kita punya talent kayak gitu. Sama seperti kayak sekarang karena kita sudah sign 6 talent di Malaysia ya, kita sekarang juga mau bikin kayak cabangnya Splendid Malaysia. Oke. Dan sekarang ya kita sudah fokus ke Thailand terus. Ya kita sekarang sudah tahun ini mau buka Splendid Thailand juga Oke. kayak gitu. Splendid. Nice. Nah, Sama ya lupa ya Splendid Australia sudah jalan, Australia sama juga ya. Splendid Europe sudah jalan juga kayak gitu. Nah ini kan semakin banyak talent nih. Oke, otomatis ya di dalamnya itu kadang kan suka, kok gue nggak pernah dipakai ya, maksudnya nggak pernah dimainkan nih gitu loh. Nah, mungkin karena skill atau gimana. Ini sebagai founder, ini kan pasti kan dengar Owner. tuh. Owner kan ada bisikan kayak, si itu marah nih. Iya, ya kan? pernah nggak tuh? Pernah nggak kayak begitu? Coba ya, kita always selling talentnya equal lah, you know, Oke. gitu. Dan ya ada orang bilang ya kita juga coba cek kenapa dia nggak dipanggil sama klubnya gitu. Karena kita propose semuanya, tapi kita nggak milih talentnya kayak gitu juga gitu. Jadi makanya kita juga bilang per case kita lihat siapa bisa masuk atau siapa belum kayak gitu. Terus ya karena kita always propose semuanya, tapi mungkin ada yang ambil A sampai C, kenapa D sampai nggak masuk. nggak masuk, ya kita lihat gitu. Dan kita lihat oh kemungkinan skillnya kurang atau brandingnya kurang, ya kita coba dirobain juga kayak gitu. Jadi dengan adanya akademi, terus digosok terus tuh ya, supaya jadi lebih tajam. Karena banyak sih ya DJ-DJ, apalagi yang muda-muda baru sekarang tuh kadang suka ada yang curhat lah gitu kan, kayak di tempatnya mereka gitu kan, kayak kok yang ini lebih disayang gitu ya. Biasanya banyak kan gitu. Tapi ya itu jadi salah satu jawabannya. Jadi buat kalian yang bingung kenapa kok udah gabung manajemen atau kolektifan kalian nggak laku, kalian harus scanning yang tadi tuh. Ngaca dulu sih Ngaca sebenarnya dulu. ya. Ngaca dulu. Skill, personal branding kalian, attitude juga dong. Attitude pastinya. pasti, Ya, jangan- social media. Betul, jangan menyalahkan orang dulu ya. jangan Jadi blaming. lebih baik kayak ngacain diri dulu, baru oke nih kalau memang kurang justru minta feedback. Karena di sini masuk manajemen, Itu itu gunanya. bisa jadi gunanya sebagai gue kurang apa sih kak gitu loh. Nah, mungkin bisa dicontoh tuh. Tapi aku juga bilang, seperti kayak yang belum masuk ke manajemen, jangan pikir aku sign sama manajemen, ya udah, manajemen cari job. Iya. Tapi ya itu harus Balance. saling support gitu. Oke, manajemen bisa cari job, tapi mereka propose ke klub, dan klub checking social medianya, tapi social media nggak ada aktif, atau mereka lihat ya nggak ada main dimanapun, atau masih kurang, ya pasti mereka ngambil Nggak berani. gitu. Personal branding kata kuncinya tuh. Baik lagi produk gitu kan, kalian ke Produk. Indomaret ada banyak produk gitu, tapi baik lagi yang milih kan orang kan, mana yang menarik. Nah kok kalau sebagai owner nih kok ya, apa sih tantangannya? Tadi kan udah ngebangun, pasti biasanya kan kalau orang tuh biasanya ngebangun sesuatu menggebu-gebu ya. Oke jalan, dapat achievement, yang paling susah ini kita mempertahankannya nih. Apa kok tantangannya menurut Coach Steve yang jadi tantangan dalam jalanin si Splendid ini buat mempertahankan? Wah, itu berat juga. Nah, udah nafasnya panjang banget nih kayaknya. Never ending. Ya, yang penting semua dreams atau goals ya kamu kasih 200%, you know, gitu. Dan achievement kita ya kita sudah naik gunung, tapi we're not on the top of the mountain lah. Terus tapi ya yang penting relationship ya harus always baik sama customernya juga, dan always kasih quality-nya gitu. Dan jangan pikir aku dapat shows klubnya rada kurang dan ya males, ya jangan. Always kasih effort 200% aja kayak gitu. Mantap. 200% tuh. 200%. Untuk talentnya tuh ya. Jadi talentnya kalau bisa ya ikutin juga cara ownernya nih. Kasih yang terbaik 200% untuk dia perform di mana gitu loh. Jadi jangan sampai yang ininya udah kasih, ya
talentnya ternyata main ogah-ogahan, biarinin aja manajemen yang ngurus. Nah itu kadang jangkar tuh ya, jangkar ibaratnya. Iya. Bahaya, gitu. bahaya. Sama ya kita semua talent ya kita juga ada evaluasi gitu. Terus per 3 bulan ya kita ada evaluasi. Penting tuh. Ngelihat oke, kamu sekarang berdiri di mana, masih kurang apa untuk achievementnya mau ke sana kayak gitu. Oke, tadi kan udah dijawab nih ya, tantangan tuh. Masalahnya kan kita ini kemarin sempat ngalamin pandemi COVID tuh kan. Tantangan itu gimana cara Splendid mengatasinya ketika ya kita nggak bisa bikin event, kita nggak bisa bikin show. Untungnya, ya aku bilang yang untuk seperti seperti kayak untungnya di 2019 kita sudah bikin academy. Oke. Gitu. Karena habis itu ya COVID. Ya untung masih kita dapat murid untuk belajarin nge-DJ gitu. Jadi waktunya untuk turun gunung dulu, bertapa ya kan, murid-murid baru. Terus habis itu ya untuk be always creative, aku juga cari options atau be creative tuh cari project-project baru, acara-acara baru. So makanya kita yang waktunya COVID dan kita juga sering live streaming kayak gitu dan juga sama aplikasi satu kita juga main di aplikasinya kayak gitu juga. So kita bikin our own management di dalam bentuknya di aplikasi. Dan ini masih berjalan kok yang itu? Sudah enggak. Sudah enggak. Habis selesai COVID ya mereka offline lebih dicepin lagi. Gitu. Nah kalau ngomongin relation tadi kok ya, kan ada harus jaga relation. Nah yang kalau luar negeri ini gimana cara ngebangun relationnya? Karena kan kita tahu ya setiap daerah aja kayak kita adaptasi sama suatu daerah tuh pasti faktor ekologinya nih ngerubah cara pikiran orangnya kan. Nah itu gimana caranya kayak misalnya di Australia cara berinteraksinya tuh gini loh. Terus di Amsterdam atau di mana? Ya karena saya sering travel kan gitu. Hobi travel dan aku bilang waktunya aku mungkin ke luar negeri, ya pasti coba lihat website yang apa yang klub yang happening, ya kamu mampir aja kayak gitu. Always networking aku bilang gitu. Jangan pikir aku nanti ke sana, aku nggak kenal orang. Ya, coba kamu ke klubnya, kamu mau masuk, ya bilang aja saya IO-nya atau DJ-nya. Ada marketing atau manager ada di sana, ya coba bicara aja kayak gitu. Salah satu buka jalan ya. Itu sebenarnya ya, cara di spill langsung loh positif loh caranya loh. Karena banyak beberapa IO yang nggak mau nge-spill tuh dari kemarin gitu kan. Sebenarnya caranya gitu ya kok ya? Ya caranya gitu. Be always humble, be always friendly ya. Kamu having good time sama orang di sana ya mungkin kamu bisa build up a relationship. Ya sooner or later ya kamu bisa bahasin untuk project ke depannya kan. Jangan langsung masuk panggil aku mau main ya, jangan juga nggak gitu kan gitu. Harus agak soft selling dulu lah. Soft selling gitu dulu kan. gitu. Masa datang, gue pengen main dong tempat lo. Susah ya. Tapi itu bagus banget sih kalau memang ya buka opportunity itu ya jangan bilang kayak gue bakal ngabisin duit nih di sini, enggak juga ya. As a friend dulu lah. Gitu. As a friend dulu, benar. Karena nggak ada yang tahu sih kapan kita akan berguna atau saling bermanfaat sama relasi itu. Iya benar, you never know, you know. Kemungkinan ya nggak sekarang, tapi mungkin kedepannya kamu datang lagi dan mereka butuh channel atau DJ-nya mereka belum tahu dan sekarang sudah mulai happening, kamu bisa bantu ya bantu aja. Aku bilang always saling support aja kayak gitu. Oke, nah kalau dari Splendid Asia sendiri nih kok, kita ngomongin di Indonesia lah. Ini untuk masuk ke dalam manajemennya ini sistem rekrutmen atau harus melewati akademi Splendid dulu? Ada dua sih. Kita juga bisa masuk ke akademi, kita cari dari nol. Atau ya kita juga lihat ada DJ yang menarik untuk kita, ya mereka juga bisa daftar. Atau ada talentnya mau join, ya kita open aja. Gitu. Jadi so open itu ya kok ya? Kita open aja, tapi ya beneran ya kita beneran lihat untuk orangnya, attitude-nya, personality-nya. Pasti kedua yaitu skill-nya, value-nya ya. Feeling-nya untuk skill-nya dia main gimana. Untuk di Splendid ya permintaan kita itu bisa main all gender gitu. Tapi kita nggak main BB atau Fangkot yang itu kita nggak main. Sama yang kita juga lihat untuk social medianya juga
sama untuk fashion stylenya orang juga kayak gitu. Oke, ini bisa lu catat tuh poin-poin tadi tuh, ya kan? Mungkin rata-rata hampir semua manajemen pasti kayak gitu sih ya. Iya. Kalau sistemnya mau rekrutmen, dia akan nge-scan-nya tuh yang poin-poin tadi tuh penting banget loh, serius. Dan kalau andai kata orangnya mendadak gitu kan, berubah, oke talentnya ya semau gue gitu loh, itu langsung ya kontrak lepas atau dikeluarkan atau gimana? Atau teguran dulu mungkin atau gimana? Mostly di kita ya kamu ada warning 3 kali, Oke. gitu. Dan habis 3 kali ya beneran ya kita lepasin kayak gitu. Tapi ya tergantung kondisinya juga atau kasusnya juga kayak Harus gitu sih. didengerin juga ya Harus sebagai didengerin. manajemen ya. Yang aku bilang paling fatal yaitu ya satu datang telat. Parah. Nah, yang kedua itu juga fatal. Kamu sudah mau main, kamu mabok, kamu nggak bisa main lagi. Itu fatal langsung aku. Cari penyakit ya. Oke, Yang ketiga deh. Ditungguin ya, yang ketiga. Ketiga ya jangan toksik lah. Oke, Jangan toksik, iya itu penting sih. Apalagi ini kan satu manajemen ya, satu lingkungan itu kalau sampai ada yang toksik sih, aduh mempengaruhi banget tuh, Iya. bahaya. Iya, karena dunianya juga kecil sebenarnya loh. Jadi kayak gampang kedengeran ya kayak yang lain-lain gitu loh. Nah, sama untuk semuanya ya be humble gitu. Betul. Nah, untuk talent-talent sendiri kan dari segitu banyaknya ya, apa yang jadi parameter buat nge-maintain si talentnya di dalam Splendid nih kok? Seperti aku lihat talent nggak kayak talent aja sih. Aku lihat talentnya itu a brand, As a gitu, brand. as a brand. Dan seperti as a brand, seperti kayak di fashion industry, ya kamu juga ada kayak koleksi kan. Terus aku bilang ya tiap tahun harus talentnya ada gimmick atau something lah, you know, just biar dia bisa grow, you know. Seperti kayak photoshoot baru atau fashion show baru atau bikin lagu, kolaborasi sama artis atau sama YouTuber apa etc. Terus harusnya kamu nggak bisa jual talent as skill sekarang, tapi ya kamu jual talent as a whole package. Iya, iya. Jadi activationnya dibikinin ya. Iya. Itu dari Splendid yang bikin atau memang kesadaran dari tiap talent kok? Itu dari Splendid bikin, tapi ya gabung sama talentnya juga. Oh, jadi discussion ya. Diskusi dulu karena Ditargetin gitu ya, ibaratnya Iya. ini kayaknya kamu kurang nih, coba dong collab sama YouTube, kasih masukan mungkin ya. Masukan, Nah, gitu. Jadi dari talentnya sendiri ya mungkin cari YouTube siapa yang kira-kira connecting gitu ya. Iya benar gitu. Nah, memang itu peran penting manajemen tuh, kayak gitu. Ngingetin. Ya, jadi kalau ada manajemen yang nggak ngingetin, ya kalian boleh ingetin balik tuh. Ya kalau aku bilang ya nowadays ya dulu beneran kamu ada skill ya kamu main, tapi ya sekarang ya nggak skill doang gitu. Minimal tidak tuh IG-nya mana nih? Gitu. Iya harus complete Complete, package you know gitu. Dan beneran kamu mau competition di Indonesia itu sudah keras, tapi lo mau main internasional ya kompetisinya itu Lebih lebih keras lagi gitu. Itu beneran per detail harus perfect kayak gitu. Itu keras dan licin berarti guys. Nah ini agak penting nih, ini urusan kayak riders nih. Oke. Kan kita talent udah siap nih, udah kuat nih anggap ya. Tapi pas lagi kita diminta main di suatu tempat, ridersnya yang ngadain acara kayak nggak apa-apa lah gitu. Ada loh. yang ke-skip Iya, lah ya, mungkin gitu ada yang ya. ke-skip atau mungkin kayak ya anggap kita minta request Aqua deh gitu kan. Mintanya memang mereknya itu Aqua, gitu loh. gitu. Nah, tapi yang dibawain mereknya sorry yang mungkin berasa atau gimana gitu. Nah, iya. itu dari pihak manajemen tegas atau Kita tegas sih karena karena kita dealing sama venue, kita dealing, terus aku lempar ke administrasi kita untuk kontraknya sama ridersnya. Dan beneran kayak talent manager kita ya beneran mereka cek beneran ridersnya sesuai kita mau atau enggak gitu. Tapi ya mereka nggak bisa sesuai riders ya mending mereka lapor sebelumnya. Terus aku dengar sebelumnya ya aku bilang dan aku bisa Masih bahas sama bisa? talentnya ya nggak masalah kayak gitu. Jangan
kita datang ke venue tiba-tiba alatnya nggak sesuai. Pernah nggak itu? Ya ada seperti kali sih. Tuh ya hati-hati lo ya kalau sebagai pengada acara jangan main-main, itu acara bisa bubar banget sih langsung. Nggak enak banget. Ya aku bilang ya untuk komplain riders kita masih fleksibel, tapi untuk technical riders ya itu kita harus. Tapi itu pernah berarti kejadian nih kok ya? Technical Ada ridersnya sih. nggak sesuai gitu. Ya technical riders sesuai itu juga pernah sama international DJ juga kan, kamu tahu sendiri international DJ ridersnya harus sesuai. Nah itu gimana kok ngatasin itu? Ya aku bilang harus ganti rider sesuai, technical rider sesuai international DJ, otherwise kita nggak main. Pada saat itu juga harus langsung tuh ya? Langsung. Kalau nggak ada ya clear. Mau gimana lagi, itu urusan dari pihak acara karena kita udah jauh-jauh hari ya Jauh-jauh untuk hari. ngomongin riders. Nah tapi kalau dari Splendid sendiri kan tadi ada akademi, ada manajemen. Kira-kira yang paling menghasilkan tuh yang mana nih kok? Menghasilkannya bukan soal nominal doang ya, tapi bisa menghasilkan value yang lain gitu. Maka dari talent atau dari akademinya, apa semua? Aku nggak lihat sih karena visi misi kita, it's actually kita mau bikin satu platform gitu. Itu all in one. Terus aku nggak, of course kamu ada divisi, tapi aku lihat achievement kita kayak Splendid is one family ya, kita grow together gitu. Itu kita nggak lihat untuk only event organizer atau DJ school atau management ya, kita anggap satu semua. Satu kesatuan, saling berkesinambungan lah ya. Iya gitu. Benar-benar. Dan sama barusan dari 2 tahun lalu ya kita juga bikin music label juga kayak gitu. Dan Splendid Worldwide itu sign distribusi deal sama Sony Music. Oke, itu yang Splendid Worldwide labelnya ya. Ya, Splendid Worldwide itu labelnya. So actually you got Splendid Worldwide di atas labelnya, dan subdivision Splendid Asia, Splendid Australia, Splendid Europe kayak gitu. Itu mind mapnya Splendid tuh, udah di spill tuh tadi tuh. Tapi kalau kayak event yang dibikin sama Splendid ini open to collaboration nggak sih kok? Kayak maksudnya kan sekarang kita sering banyak yang lihat kayak IO sama IO atau IO dengan kolektif gitu. Ya kita open sih, kita open sama semua IO. Dulu kita juga sering kerja bersama sama IO Jakarta juga. Dan sekarang juga kita juga kerja sama IO zaman now gitu, karena aku bilang sekarang ya beneran ada regenerasi banyak kan, so makanya kita juga sekarang fokusin ke new generation untuk bikin event bareng kayak gitu. Oke, buat penerusnya lah ya. Iya, itu harus penting, regenerasi itu penting sih. Nah dari event-event yang udah dijalanin ini kok pasti ada lah yang pahit-pahitnya kan. Model-model kepahitan dalam event tuh apa aja sih yang biasanya sering terjadi? Ini kita ngomong Splendid nih ya kan? Ya ada seberapa sih, tiap divisi ya juga ada pahit-pahitnya. Kayak seperti untuk festival, ya dulu kita mau bikin festival di 2016, itu di Ice Space Day, namanya Become One. Ya tiba-tiba kita undangin as headliner Avicii. Avicii loh. Avicii ya, tiba-tiba ya ternyata 1 bulan sebelumnya kita dengar Ice nggak ada alcohol license. So ya, kita mesti apa kita ya? Mungkin ini pusing sih. Ini pusing sih. Terus kita mesti cancel event festivalnya ya sama cancel Avicii. Jajanan rakyat ya, perlu ya. Payment udah masuk ya. Payments DP-nya sudah masuk ya. DP udah masuk loh, Avicii loh. Tapi aku bilang ya kita bisa bilang ya kita cancel Avicii. Jadi cancel event itu Cancel ya. Nggak dipindahkan nggak ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu pahit sih. Itu terburuk sih, mimpi buruk ya. Ya. Rugi jadi kan? Itu ya benar rugi. Makanya kita bilang ya kita nggak bikin festival, mending kita bikin acara kecil aja IO di klub event aja sama DJ management, DJ school. Tapi menyebar. Sudah nyebar. Itu dia. Nah ini ada satu hal yang menarik. Jadi waktu pertama kali gue ketemu Kostif, lagi itu gue sama Ko Yudi kan, Kostif tuh pernah bilang
kalian mampir ke Amsterdam Dance Event, ya kan? Karena di sana ada banyak benefit yang bisa diambil gitu sebagai kita nih lokal manajemen, lokal talent yang dari Indonesia lah. Nah itu kalau boleh tahu ada apa sih kok di sana? Seperti apa yang bisa kita ambil gitu? Seperti ya karena di ADE itu Amsterdam Dance Event itu mulai dari hari Rabu sampai hari Minggu, dan untuk daytimes ya kamu ada banyak klinik, dan kamu ada workshops, dan kamu bisa datang ke labelnya, the major label seluruh ada di sana juga, semua club owners dari luar negeri ada juga, international DJ semua ada juga, karena di sana juga ada the DJ Mag Award, the Top 100. Ya di sana ya kamu bisa ke sana ke workshopnya, mingle, ketemu malam di klubnya, acara mereka atau apa, dan di situ ya aku bilang itu beneran refreshing sih. Gitu. Untuk ketemu orang baru, lihat music streamnya mau kemana, apa yang sekarang ke depannya ya, di kedepannya happening apa, workshopsnya untuk tentang alatnya atau masterclass produce atau untuk masterclass EO organize atau payment system etc. Bookings, computer bookings agency system, itu semua di up to date di sana. Bener-bener semua soal event nightlife ya berarti ya. Untuk entertainment industry semua ada di sana. And who knows, kamu ketemu sama orang di luar negeri ya kamu cocok ya, mungkin kamu bisa kolaborasi ke depan. Dan itu berarti bekalnya kalau mau ke sana selain tiket dan paspor dan penginapan itu harus bisa jago bahasa Inggris ya minimal ya. Bahasa Inggris minimal. Karena sayang banget kalau kesana nggak bisa bahasa Inggris gitu kan, kayak tiba-tiba lu kesana nih ketemu label atau apa lu nggak bisa ngobrol tuh. Tapi ya yang orang-orang interested, tiap tahun kita di ADE dan pasti minimal ada 1 atau 2 event kita bikin di sana, terus ya who knows, kirim profilnya ya mungkin kamu di periodnya ADE di sana ya mungkin kita bisa bantu kasih job juga kan gitu. Kalau tiketnya sendiri berapa kok tahun ini kok? Pesawat tiket atau? Tiket untuk ADE-nya. tadi kan ADE-nya itu kan kalau nggak salah ada yang festival only, terus ada yang ada ikut klinik exhibitionnya, itu kan beda itu tergantung sih. Ada you can have the whole package atau kamu bisa beli berapa workshops atau visit, itu bisa lihat di website sih gitu. Tapi full package total perasaan aku itu sekitar 2.800 euro sih. 2.800 euro. Ya, itu sekitar hampir 40-an lah. 40 juta. Tapi ya itu boleh masuk ke semua workshops, ada festival, klub event, gitu. Tapi ya itu lebih enak kamu belum pernah ke sana, ambil the whole package aja. Dari situ kamu bisa lihat tiap hari ada event apa atau speakers apa, terus kamu bisa datang ke sana aja sih, gitu. Tapi aku bilang emang kamu sudah pernah main nge-DJ di ADE, ya it's actually exposure-nya bagus sih. Karena kita lihat dari anak-anak kita di manajemen kita sendiri, mereka pernah main di ADE itu lebih gampang terjual ke negara lain juga. Ya pasti sih akhirnya semua yang nonton juga mau kayaknya main di ADE. Profilnya udah masuk tuh ya. Bener. CV-nya enak lah udah. Udah enak gitu kan, ada ADE sebagai talent gitu kan. Ya achievement gitu, dan beneran kamu beneran di registered event main di ADE ya kamu beneran ada profile, beneran official talent dari ADE. Ini kalau di luaran kan kita susah ya terbang ya. Kalau ada yang mau kolaborasi buat bikin ADE di Indonesia, yuk. Nah, itu boleh. Itu menarik. Kayaknya belum ada ya? Tuh, iya, kayaknya dibanding kita keluar kita buat aja di sini. Banyak kok talent yang jago. Iya benar. Oke, buat di sini. Dan Indonesia juga jadi salah satu target investing entertainment loh. Iya, Asia aja kita ambil. Iya benar. Nah kok, kalau dari Splendid Asia sendiri nih, kira-kira apa yang beda dari Kosip sendiri ngerasa Splendid tuh beda sama pesaing yang lain? Gitu? Semua rata-rata seperti sama, tapi ya tiap kali untuk Splendid ya kita coba cari karakternya kita sendiri, kayak gitu. Jadi makanya kamu lihat dari manajemen kita, semua talent itu
nggak mirip-mirip Oke. gitu. Terus aku coba always milih karakternya masing-masing, identitasnya anak-anak sendiri kayak gitu. Dan untuk Splendid ya karena kita sudah going internasional ya, dari Splendid to Asia to Australia to Europe lah. Terus masing-masing ya aku bilang per talentnya oke, kita sekarang juga main open format all round kan, tapi ya untuk seperti international sound ya harusnya kamu juga milih satu music genre dan fokus ke sana juga gitu. Karena aku bilang ya kamu bisa main semua genre, tapi ya untuk internasional mereka mau beneran Seperti ini gitu. seperti ini kayak Ada gitu. identitasnya. Ada ya. identitasnya kayak gitu. Oke, tadi kan kita udah ngomongin Splendid Asia udah banyak banget nih ya. Kita nggak tahu ke depannya nih. Sekarang targetnya apa sih di Splendid Asia ini? Paling masih achievement yang kita belum kesana ya sama talent-talent kita is actually ya kita mau bangun Splendid Pacific. Pacific. Pasifik. Splendid Pacific itu masuk Amerika sama South America kayak gitu. South America apa Salty sih agak berat ya. Tapi mungkin ada kali klub yang butuh kali ya. Mungkin kita belum pernah kesana soalnya. Makanya karena ya Splendid ya sudah bikin bridges kan gitu. Terus kita juga sekarang ya mau bikin bridge untuk yang Latin America bisa main di Asia ya kita main di negara mereka juga kayak gitu. Sama ya pasti ya semoga music label ya kita dapat the number one hit di seluruh dunia, pasti itu mimpi-mimpinya lah. Splendid Worldwide ya. Splendid Worldwide sama untuk EO-nya ya kemungkinan kita bisa hosting satu stage di festival paling gede kayak Tomorrowland atau di ADC ya kita hosting satu panggung untuk Splendid ya itu juga mimpi juga sih. Itu target bro namanya bro. Itu baru mimpi. Berapa tahun kira-kira nih kok bisa kecapai? Semoga dalam 3 tahun lah. Lo 3 tahun berarti lagi preparing nih guys, lagi urus-urus letter nih kayaknya. Semoga 3 tahun lagi. Ini kan kita tadi udah tahu ya planningnya, targetnya. Oke, pasti kan yang nonton juga pengen tahu. Aduh, gue bisa nggak masuk ke Splendid nih gitu loh. Iya. Karena Ada yang mungkin ada pembuka pendaftaran kah? ya pasti bisa kamu masuk Harus hubungin kemana gitu? lewat IG kita juga bisa itu dan Splendid Asia atau kamu datang ke website kita itu www.splendidworldwide.com. Oke, jadi kalau memang lagi bingung mau singgah di mana nih, manajemen apa, ya ini salah satunya yang bisa ya dibuat bergabung ya. Bisa dicoba lah. Bisa dicoba lah. Minimal gitu. nice try dulu. Pasti kita welcome untuk semua talent kita welcome ya kita lihat oke, backgroundnya talentnya bagus ya kita cocok ya kita bisa bekerja sama ya why not gitu. Aku bilang ya semua talent ya serve inilah pasti. Oke, terakhir kali ya, karena nggak afdol kalau kita udahin tanpa pesan buat para penonton nih. Kalau Steve, ini kan mostly banyak penonton Doms DJ ini kan DJ yang lagi belajar sendiri, mereka yang belum ada manajemen. Karena kalau biasa kalau udah rame nggak nonton Doms biasa itu. serius. Bahaya juga kalau dia nggak nonton sih, ketinggalan berita juga ya. Iya, yang tadi nonton setiap hari gitu kan, tiba-tiba, rame job, dia udah jarang nonton tuh. Soalnya ada yang curhat kayak gitu. Ada pesan nggak sih kok buat mereka yang lagi grow up ini, DJ, mostly DJ? Mostly DJ ya paling believe in yourself. Oke. Jangan waktunya ya rada-rada nggak bersulit jalan ya pasti kasih effortnya. Juga be humble gitu. Dan sama ya ini paling effort. Effortnya harus ya. Ditambah terus, pokoknya jangan kasih kendor lah. Ibaratnya datang jangan telat tadi pesannya kan. Yang kedua ya be humble. Terus ada atau lagi apa tadi? Jangan mabok. Jangan mabok ya. Responsibility-nya Responsibility. Nah itu harus dipertahankan. Tapi itu problemnya sebenarnya. Banyak orang, jadi panjang lagi. Tapi banyak orang yang baru effortnya sedikit ngerasanya udah besar gitu kan. Like a star gitu kan. Nah itu gimana tuh kok ngatasinnya kok? Misalkan baru gue effort nih, gue ajuin ke satu.
ya kali ditolak, udahlah apa gue bukan jalan gue ya. Ada tuh biasa tuh kayak gitu-gitu tuh. Ya, Ada nggak tuh pasti ada. kiatnya tuh? Tapi ya aku bilang ya seperti kayak lihat dari talent-talentnya kita. Mereka kasih effort, ya kita juga kasih award gitu. Jadi seperti kayak contohnya seperti kayak Vervi kemarin ya aku lihat dia karirnya bagus dan masih jalan terus, masih mau kasih effort, digging tiap kali untuk lagunya. Ya kita juga bilang ya udah, kamu dapat ini achievement, terus kamu dapat award ya kamu boleh ikut sama kita ke ADE dan kita support. Gitu. Itu baru ada effort, dapat award. Itu kunci udah. Oke deh, ini karena waktu udah 1 jam nih Tra ya. Berapa jam Tra? Ada pertanyaan tambahan nggak ada ya? Buat teman-teman yang mau nanya, kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa kalian bisa isi di kolom komentar. Atau kalian bisa langsung DM ke Splendid juga bisa. Kalau pertanyaan seputar Splendid bisa langsung bisa komen di sini kita bantu bales. Oke, sampai sini dulu DJ Talks dari kita. Next kita mau undang siapa lagi nih? Kalian bisa komen juga di kolom komentar. Jangan lupa support Doms DJ dengan cara like, comment, share, subscribe, dan kalian bisa like video ini kalau kalian suka, kalian bisa dislike kalau kalian nggak suka. So, Doms DJ, your daily DJ updates.